Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya muliakan dan saya cintai, Dr. Sayyid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan bin Ahmad Al-Attas dan seluruh keluarga Al-Habib Hasan, khususnya hadirin dan hadirat teristimewa para santri-santri talabatul ilmi di Al-Madrasah Al-Attasiyah, banin wa banat. Itu yang paling khusus bagi saya untuk menghadapkan apa yang saya sampaikan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Sayyidina Musa ibn Imran alaihi salam dalam Al-Quranul Karim. Artinya bagian daripada firman Allah Subhanahu wa taala atas junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas kita sekalian umat Sayyidil Anbiya wal Mursalin, khususnya dari kalangan orang-orang yang beriman dari umat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa alaihi salam, "An akhrij qaumaka minadh dhulumati ila nur wa dzakkirhum bi ayyamillah." Keluarkanlah masyarakatmu dari aneka ragam kegelapan untuk menuju satu cahaya, yaitu cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memerintahkan Musa alaihi salam dengan menyatakan wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah kaummu, masyarakatmu mengenai hari-hari Allah. Kita semuanya tahu, tidak ada hari-hari, tidak ada detik-detik kehidupan di alam wujud ini kecuali yang digerakkan oleh Allah dan milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Gerangan apakah sebabnya Allah menyatakan wa dzakkirhum? Berikanlah peringatan kepada mereka mengenai hari-hari Allah, yaitu perjalanan hidup para nabi-nabi. Anugerah Allah yang terbesar dan kehidupan para wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah itu? Adalah al-ulama ar-rabbaniyin, yang tugasnya adalah membangun orang-orang yang beriman khususnya, membangun kehidupan mereka, memberikan pendidikan kepada mereka,
warasatul anbiya. Allah menyatakan, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Di dalam kita mempelajari riwayat hidup para nabi-nabi, para wali-wali Allah, merupakan bukti-bukti konkret yang mendorong orang-orang yang beriman untuk menjadi hamba-hamba Allah yang sangat bersabar. Likulli sabarin, dalam kehidupan duniawi yang singkat. Likulli sabarin wasyakur. Artinya apa? Bagi mereka yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendidikan. Inilah yang harus diambil pelajaran oleh para penuntut ilmu. Habib Hasan bin Ahmad Al-Attas adalah seorang Rabbani, seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari Hadramaut dalam usia muda belia, mengembara di bumi Allah Subhanahu wa taala, dimanapun beliau sampai dan beliau tinggal. Beliau meninggalkan keberkahan dari suatu wilayah ke wilayah yang lain, hingga Allah Subhanahu wa taala mengantar beliau di bumi Melayu, di tanah Johor khususnya. Disinilah beliau hidup sampai meninggal dunia. Bagikan para nabi-nabi, Allah menyatakan, mubarakan aina makan, mendatangkan keberkahan di mana saja dia berada. Itulah yang perlu dipelajari oleh santri-santri beliau. Kita ini semua ini santrinya Habib Ahmad bin Hasan, murid-murid beliau, didikan beliau. Tidak ada keberkahan, tidak ada ilmu yang betul-betul bermanfaat kecuali kita ambil dari beliau. Dan beliau mengambil dari guru-guru beliau sebelumnya, dari para pendahulu-pendahulu beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah mereka yang dikenal dengan para wali-wali Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita di sini semuanya, laki-laki dan perempuan, banin wa banat, semuanya insyaallah taala akan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, yang mendidik sesama manusia untuk makin mengenal kepada Allah, makin merindukan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah doa setiap guru. Guru itu kepada muridnya sama dengan anaknya, bahkan lebih. Kenapa? Kalau anak itu dia peroleh secara fisik, memang anak dia, Allah jadikan dia sebab kelahiran. Tetapi kalau murid, kalau santri, tidak, dipertemukan oleh Allah, pemberian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita SAW menyatakan begitu, ayah kamu itu 3, yang melahirkan kamu, yang kedua yang memberikan kepada kamu pasangan hidup. Apalagi pasangan hidup itu istri. Tidak ada ayah kecuali sangat mencintai putrinya lebih daripada anak laki-laki. Tetapi apa yang terjadi? Dia berikan anaknya itu, ya, buah hatinya itu. Dan anaknya itu akan hidup lebih lama dengan suaminya ketimbang dengan ayahnya dan ibunya. Itu anak tuh dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala rela mengorbankan keluarganya.
Itu adalah ayah kita itu. Dan yang ketiga, yang membuatmu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu berdoa, Allahumma silna man yusiluna ilaih. Ya Allah, sambungkan kami dengan orang yang menyambungkan kami denganmu, ya Allah. Tidak ada jasa yang melebihi jasa seorang guru yang menyambungkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Allah mengatakan, "Ala, ketahuilah." Siapa yang Allah himbau? Siapa? Seluruh manusia. Para mukallafin, jin dan manusia, para malaikat. Allah berbicara dengan makhluknya semua. Tidak ada seseorang pun yang berhak membatasi omongan Allah. Allah hanya menunjukkan pembicaraan ini kepada si A, si B, si D. Tidak. Ala, hei, ketahuilah. Pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh para wali-wali Allah itu la khaufun alaihim. Kamu tidak usah mengkhawatirkan mereka. Bukan artinya apa? Mereka tidak takut. Bukan. Hei, seluruhnya. Tidak perlu kamu mengkhawatirkan masa depan para wali-wali itu. Tidak perlu. Suatu jaminan mereka itu apapun muncul rasa takut dari waktu ke waktu. Rasa takut yang mendatangkan pahala dan derajat, tetapi langsung hilang. Damai dan tentram. Walahum, dan juga tidak mereka itu bersedih, yahzanun. Itu Allah menggunakan fi'il mudhari'. Kita membaca Al-Quran, tadabbur Qur'ani itu kita perlu memahami retorika bahasa. Allah perintahkan kita demikian. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dan Allah menyatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Allah menjanjikan kemudahan untuk kita memahami Al-Qur'anul Karim. Janji Allah, dan Allah yang mengajarkan kita. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ya, tepatnya itu apa? Kakeknya Habib Hasan Singapura. Kakeknya. Beliau Hasan bin Muhammad bin Salim bin Ahmad bin Hasan. Ahmad bin Hasan ini. Beliau mengatakan, siapa kita yang mau mengajarkan hamba-hamba Allah Al-Quran? Siapa kita ini? Bantulah hamba-hamba Allah untuk memahami kata per kata bahasa Arab. Ambil, bantu. Biar dia sendiri yang menerjemahkan. Biar Allah yang mengajarkan dia. Allah menjanjikan. Baca di surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Tidak ada nikmat, tidak ada karunia seperti Allah menjadikan zatnya yang maha suci, maha mulia itu adalah Ar-Rahman. Maha pengampun, maha penyayang, maha pemelihara, maha pembela. Semua terkandung di situ. Semua Asma'il Husna ada di situ. Kemudian Allah menyatakan apa? Allamal Quran. Dia yang mengajarkan Al-Quran. Nabi kita SAW kerjanya apa? Yatlu alaihim ayatik. Membacakan ayat Al-Quran. Membacakan. Tetapi dengan kata-kata tala yatlu. Bukan artinya qara'a yaqra'u, beda. Tala yatlu apa? Begitu dia membacakan, gerak-gerik dia, penampilan dia adalah terjemahan daripada Al-Quran. Guru-guru berusaha begitu, dengan khusyuk, dengan takut kepada Allah. Ya Allah, ini saya punya murid begini baca. Ini yang akan mencetak para wali-wali Allah. Allah yang mengajarkannya demikian.
apa yang dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan dan banyak pakar-pakar tafsir mengakui itu semuanya. Memahami Al-Quran bukan dengan membaca tafsir, tetapi membantu setiap orang bagaimana memahami langsung Al-Quran dari bahasanya. Kemudian Allah menyatakan walahum yahzanun. Mereka sedih loh. Mereka takut, bukan tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Di surat An-Nur, yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Itu para wali-wali Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa yakhafun. Mereka takut dari waktu ke waktu loh. Ketika mereka membaca Al-Quran itu mereka kesan mereka, ya Allah, ampunilah saya, maafkanlah kami, maafkanlah umat kami, maafkanlah kaum muslimin. Pasti ngomongannya begitu. Doanya luar biasa. Allah turunkan kedamaian langsung. Itu para wali-wali Allah. Ya, wala yahzanun. Mereka sedih. Nabi Muhammad orang yang paling banyak sedihnya. Bagaimana tidak sedih? Dia cinta sama kita luar biasa. Sedih Rasulullah, kasihan. Maka kalau kita bantu sesama kita ini bagaimana memahami Al-Quran, itu paling menggembirakan hati Rasulullah. Ini kita anak santri-santri kita harus kita ajar begitu. Siapa saja, ini penting sekali ini. Siapa saja yang membacakan Al-Quran, khususnya berkaitan sama la ilaha illallah, disampaikan kepada yang belum kenal la ilaha illallah. Masya Allah, di negeri kita ini, Malaysia ini, banyak sekali yang bisa kita garap. Banyak, kita ini punya apa? Punya perkebunan yang luar biasa dari manusia-manusia yang bisa mendengar kita membaca Al-Quran. Jangan kerja kita membaca Al-Quran untuk kaum muslimin saja. Emangnya Al-Quran turun untuk orang-orang muslimin? Untuk mukminin? Tidak. Nabi Muhammad diutus untuk sekalian umat manusia. Jadi barang siapa yang membacakan Al-Quran kepada mereka sambil menerjemahkan tentang la ilaha illallah, pasti mereka jadi rindu kepada Allah. Semua mereka itu merindukan Allah kalau berbicara. Yang menciptakan mereka, yang memberikan kepada mereka siang dan malam, yang memberikan mereka nafas setiap detik. Nafas kita ini setiap menghembus nafas, setiap menarik nafas, itu Allah yang melakukan. Allah. Kita tidak pernah sadar bahwa itu nikmat. Kenapa? Karena Allah bagi rata semuanya. Kapan kita merasakan nikmat? Ketika kita sakit parah. Yang orang lain tidak sakit begitu, kita yang sakit. Tiba-tiba apa? Sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tiap hari Allah memberikan kita kehidupan. Tetapi kita tidak pernah merasakan itu suatu yang istimewa. Itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lupa itu semuanya. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahawa para wali Allah Subhanahu demikian. Bahkan keluarga Nabi, keluarga inti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wal Hasan dan Husain, itu ketika memberikan makanan kepada orang-orang padahal mereka dalam keadaan sangat memerlukan makanan itu. Kenapa? Mereka mengatakan ini. Innama nakhafu min rabbina yawman syarruhu kana syarrun mustatira. Yakhafuna yawman, takut pada hari perhitungan. Kenapa kamu tidak tolong saudara kamu? Padahal yang ditolong ini bukan saja itu yatiman, atau miskinan. Okey. Bahkan asiran, musuh mereka yang terpaksa mereka tawan datang kepada mereka. Itu terjadi. Mereka mengatakan, kami tidak mengharapkan balasan dari kalian, tidak mengharapkan ucapan terima kasih sekalipun.
Tapi kami takut kepada Allah kalau kami tidak melayani kalian. Itu terjadi pada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan siapa para wali-wali itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa itu amanu? Siapa saja yang masuk Islam amanah. Jadi siapa saja yang masuk Islam mengucapkan kata-kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dari hati yang tulus, itu calon wali Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kemudian wawunya itu wawul hal. Keadaan mereka apa? Mereka menjadi bertakwa. Bertakwa dan bertakwa. Yattaqun fi'al mudhari'. Artinya sesuatu yang berulang-ulang kali. Kenapa demikian? Kerana mengenal Allah. Bacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, kita terjemahkan kepada mereka. Rata-rata non-Muslim itu tidak tahu bahasa Arab sama sekali. Terjemahkan saja. Itu mereka akan terharu. Mereka kaget-kaget. Allah berbicara. Allah yang menciptakan saya, yang menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan surga dan neraka. Allah yang sifatnya begini-begini berbicara kepadanya. Itu menimbulkan kerinduan yang luar biasa. Kagum, beda sama kita. Kita tiap hari mendengar Al-Quran, maka kadang-kadang kita tidak peduli lagi. Ini bukan dialami oleh kita saja, dialami oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ketika ada seseorang yang baru masuk Islam, mendengar Rasulullah membaca Al-Quran, menangis dan menangis. Menangisnya luar biasa. Kenapa baru sekarang ini saya tahu? Kenapa ya Allah baru sekarang saya mendengar? Ya, karena dia orang Arab, dia faham. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kunna kadzalika. Kami dulu juga begitu. Ngomong sama sahabat-sahabat kita kan dulu kan begitu. Nabi baca Quran, kita nangis. Tapi lama-lama kita anggap biasa-biasa saja. Jadi kita sendiri mau memperbaharui itu hubungan Allah. Dari waktu ke waktu membayangkan kebesaran Allah, membayangkan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Itulah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar mengatakan kunna. Siapa itu Sayyidina Abu Bakar? Kita semua tahu kebesaran beliau. Tahu bahwa beliau itu salah satu wali yang terbesar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bisa turun naik ya. Itu kan beliau yang menyatakan, bukan orang lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan lahumul busyra. Alhamdulillah. Siapa yang tidak mau nanti kalau dia meninggal dunia, anaknya itu damai-damai saja. Anaknya selalu gembira dengan Allah. Siapa? Didiklah mereka di tempat-tempat mereka bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan lahumul busyra. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan kepada Rasulullah wa basyiril mu'minin. Gembirakan hati orang-orang yang mukminin. Basyir, gembirakan, gembira, disuruh. Rasulullah itu membimbing mereka. Tetapi kalau wali-wali Allah, lahumul busyra, itu milik mereka. Lamul milk. Ada yang menerjemahkan bagi mereka, itu milik kepemilikan. Milik mereka al-busyra. Apa itu al-busyra? Berita gembira yang luar biasa. Busyra sama-sama kubra, yang terbesar, yang teragung. Lahumul busyra fil hayatid dunya. Ini belum kita jumpa sama Allah loh. Di kehidupan duniawi. Wa fil akhirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? La tabdila li kalimatillah. Alhamdulillah. Ini ketentuan Allah.
Siapa yang mau, Allah buka jalan. Rasulullah hanya memberikan informasi, bukan yang memberi. Ya, Rasulullah membagi-bagi kita ayat-ayat Al-Quran dan ilmu-ilmu dalam bentuk hikmah beliau. Itu Rasulullah. Tetapi yang membuat begitu hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan apa? La tabdila li kalimatillah. Ketentuan Allah ini tidak akan pernah berubah. Siapa saja di sepanjang zaman, selama belum nafasnya itu di ujung tenggorokannya, nafas orang yang meninggal dunia, lah sama Allah, meninggal dunia dalam keadaan tidak mengenal Allah, semacam Fir'aun, itu sudah terbuka al-ghaib. Maka Fir'aun itu mengucapkan iman dengan iman yang luar biasa, tapi tidak ada gunanya. Iman yang luar biasa itu Fir'aun. Kenapa? Terbuka rahasia sesudah kematian. Tidak ada guna. Karena iman itu untuk kehidupan apa? Duniawi. Artinya apa? Yang gaib, yang tidak terlihat. Kita mengenal Allah dengan sifat-sifat Allah, mengenal Allah dengan wahyu Allah. Tetapi kalau orang dalam keadaan sakaratil maut, ya, itu terbuka itu kegaiban. Itu masih terus bisa berkelanjutan sampai kiamat loh. Semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zalika huwal fawzul azim. Demikian itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan apa? Anugerah yang terbesar. Kemuliaan yang terbesar. Kejayaan yang terbesar. Kita ini insya-Allah taala menjadi wali-wali Allah. Ya, kita harus berbesar hati dengan Allah. Jangan pernah mengatakan kalau saya sih enggak bisa. Tak boleh ngomong begitu. Allah sudah menentukan la tabdila li kalimatillah. Barang siapa yang mau, Allah pasti lebih mau. Para wali-wali Allah itu ketika mengingat sesuatu yang sangat menakutkan, itu membuat dia makin merindukan Allah, makin kagum kepada Allah, makin cinta kepada Allah. Beda dengan orang-orang kafir. Di dalam Al-Quran, ya, di surat Al-Furqan ayat 40, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, walaqad atau alal qaryatil lati umtirat matarasau. Itu siapa itu? Allah bersumpah. Kata-kata walaqad, anak-anakku ya, dalam Al-Quran Anda kalau baca walaqad itu Allah bersumpah. Lam lamu takkid. Wa kata qad itu takkid, penegasan. Kalau sudah penegasan disampaikan oleh Allah, Allah bersumpah. Bahkan kadang-kadang para ulama mengatakan Allah menyatakan wallahi wa izzati wa jalali. Itu Allah bersumpah bahwa Abu Jahal dan teman-temannya itu, tokoh-tokoh Quraisy, mereka sangat memahami Al-Quran. Dan semua mereka tahu bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling patut, yang paling tepat untuk diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi utusannya. Itu mereka tahu. Tetapi karena dunia, gengsi, ya. Karena dengan demikian mereka mengatakan bahwa bagaimana kita bisa bersaingan dengan Muhammad? Dan ini bukan saja Muhammad. Muhammad bisa mati, tetapi dia akan mencetak manusia-manusia yang tak terkalahkan. Akan lahir dari dia para wali-wali Allah. Itu mereka tahu. Karena mereka baca sejarah para nabi-nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah, walaqad atau alal qaryatil lati umtirat matarasau. Mereka sudah lewat di suatu perkampungan yang dahulu dihujani oleh Allah, dihujankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hujan yang sangat menakutkan. Sodom dan Gomorrah
laut mati. Itu Allah utus Jibril untuk membolak-balik itu laut mati itu. Itu dulu negerinya kaum Sayyidina Lut alaihi salam. Mereka sudah tahu tempat itu dan mereka ngerti sejarahnya. Adakah mereka mengambil pelajaran? Karena mereka bukan sabar, bukan syakur. Perhatikan, mereka tidak peduli. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, afalam yakunu yarawnaha? Apakah mereka belum menyaksikannya? Suatu tempat yang membuktikan dengan jelas bahwa ini tempat masyarakat yang sangat dimurkai oleh Allah. Apakah mereka tidak bisa membayangkan kebenaran itu? Afalam yarau? Ya. Afalam yakunu yarawnaha? Allah bertanya, bukan untuk dijawab. Allah murka. Kemudian Allah melanjutkan dengan menyatakan apa? Balkanu la yarjuna nusyura. Bahkan lebih daripada itu, lebih teruk kata orang Malaysia ya. Lebih parah kata orang Indonesia. Mereka lebih apa? Lebih jauh dari rahmat Allah, jauh sejauh-jauhnya. Apa buktinya? Mereka tidak merindukan perjumpaan dengan Allah. La yarjuna nusyura. Apa nusyura? Ketika seluruh makhluk umat manusia digiring semuanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat menggetarkan. Ada hisab di sana. Sebentar lagi ada surga dan neraka di sana. Memang menakutkan luar biasa. Semuanya dalam keadaan itu. Tetapi orang-orang yang beriman tidak pernah takut. Ya. Artinya apa? Merindukan Allah. Alhamdulillah, sudah tiba saatnya kita berjumpa dengan Allah. Dari dulu kita jumpa dengan Allah. Dalam solat kita, ketika membaca Al-Quran, Allah berbicara kepada kita, kita berinteraksi dengan Allah. Kita ini Alhamdulillah sudah bertemu dengan Allah sudah sekian banyak. Dan hampir setiap waktu kita berupaya demikian. Nah, ketika kita meninggal dunia, itu pendekatan lebih meningkat. Di alam barzah lebih meningkat. Alhamdulillah kiamat terjadi. Kita semuanya digiring. Semacam orang di Indonesia, Pulau Jawa itu mudik. Waduh, luar biasa itu. Ya, lautan manusia menuju ke kampung halamannya. Wah, jamnya luar biasa. Tapi mereka sangat bahagia. Bagaimana kalau kita digiring menuju Allah Subhanahu wa taala? Ini hanya digiring ketemu sama orang tuanya. Kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala apa? Bal, mereka lebih teruk daripada itu. La yarjuna nusyura. Ketika terjadi kiamat, tidak pernah mereka mengatakan kami jumpa dengan Allah. Allah yang paling sayang kepada kami. Allah yang memberikan kita semuanya, memberikan kita ayah, memberikan kita ibu, memberikan segala macam. Semua merindukan Allah, orang-orang yang beriman itu. Perhatikan. Tapi kalau kita, Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semuanya Allah masukkan dalam golongan para wali-wali Allah. Dan kita diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak mengenang guru-guru kita. Ya, ar-rabbaniyin yang mendidik kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan mereka pahala dan derajat yang setinggi-tingginya. Kita tidak pernah mampu membalas jasa mereka. Tidak pernah mampu untuk membiayai mereka. Tidak ada harganya. Harganya tidak bisa dibayar kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.